Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dengan judul modernisasi oleh saya sendiri Nurlaili Anida, NPM 19220024. Pengertian. Modernisasi berarti proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan modernisasi ialah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi merupakan proses yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup bidang sosial, modernisasi juga mencakup bidang lain seperti politik, ekonomi, dan teknologi. Pengertian modernisasi menurut para ahli. Menurut Sujana Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma, sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Menurut Harold Rosenberg, modernisasi adalah sebuah tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana dan bagaimana penyikisan sifat-sifat pedesaan suatu kelompok masyarakat terjadi. Syarat-syarat modernisasi. 1. Cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS atau Badan Pusat Statistik. 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan atau favorable terhadap modernisasi, terutama media massa. 5. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama kedisiplinan diri. 6. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Gejala modernisasi. Di dalam bidang budaya, ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli makin pudar. Dari bidang politik, ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan makin diakuinya hak-hak asasi manusia. Di dalam bidang ekonomi, ditandai dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk diproduksi. Dalam bidang sosial ditandai dengan makin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas atau kelas menengah dan kelas atas. Ciri-ciri proses modernisasi. 1. Merupakan proses bertahap. 2. Merupakan perubahan progresif. 3. Sebagai proses homogenisasi. 4. Sebagai proses yang tidak bergerak mundur. 5. Proses yang terus-menerus dan memerlukan jangka waktu panjang. Ini adalah contoh modernisasi, yang dulunya membajak dengan kerbau, dan sekarang mereka membajak dengan traktor. Contoh modernisasi yang kedua, yaitu dengan perubahan cara berjualan, misalnya tukang jamu, yang dulunya berjalan kaki dan bisa menggunakan sepeda, akhirnya menggunakan motor. Dampak modernisasi. Dari dampak positif, 1. Perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. 3. Perubahan nilai dan sikap ke arah positif. 4. Terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Efektivitas dan efisiensi proses produksi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Di dampak negatif, 1. Pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal.
2. Modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai, adat istiadat, dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. 3. Terkikisnya nasionalisme bangsa. 4. Modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi, informasi, serta cara pandang. 5. Bias westernisasi atau pemujaan terhadap budaya barat yang berlebihan, baik gaya hidup maupun cara pandang. Dalam hal ini, tidak semua budaya barat berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi individu dan lingkungan sosialnya. 6. Kesenjangan teknologi atau digital divide. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.